Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang da'watul walidain, doanya orang tua, doa orang tua untuk anaknya maksudnya ya. Belum ini belum. Belum semua, masih ada yang belum soalnya. Oh ini Noki belum juga. Tentang hadis berkaitan dengan doa orang tua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalathu da'awatin mustajabatun lahunna. Ada 3 doa yang mustajab dikabulkan maksudnya. Ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang teraniaya atau terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya Bukhari semua Bapak Ibu ya, karena ini kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kondisi di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Dan yang ketiga, doanya orang tua pada untuk ya, lebih tepatnya yang mana ya? Kepada atau untuk ya? Untuk ya, untuk anaknya. Doa kepada Allah untuk anaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bahas satu persatu dari 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu doanya orang yang terzalimi. Ini sangat potensial diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu berhati-hati ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai kita kemudian menganiaya, menzalimi orang lain. Boleh jadi orang yang kita zalimi itu na'udzubillah mendoakan keburukan untuk kita, dan itu
diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita perlu berhati-hati. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, kama qala Rasulullah. Berhati-hatilah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi, teraniaya, walau kana kafiran, atau wa in kana kafiran, walaupun dia orang kafir sekalipun. Yang kita zalimi itu adalah orang kafir, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu tetap potensial dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata Nabi? Karena doanya orang yang terzalimi itu tanpa hijab, tanpa aling-aling. Apa aling-aling? Tanpa itu, tanpa aling-aling, tanpa hijab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita perlu berhati-hati jangan sampai menzalimi orang lain, menganiaya orang lain. Tetapi di sisi yang lain, sekalipun mungkin kita dizalimi oleh orang lain, sebisa mungkin kita tidak mendoakan keburukan. Saya ulangi ya. Jadi satu sisi kita tidak layak untuk menganiaya, menzalimi orang lain, khawatir orang yang kita zalimi mendoakan keburukan untuk kita. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita mungkin dianiaya oleh seseorang, kita sebaiknya tetap mendoakan kebaikan. Oh, itu luar biasa itu. Itu mudah diucapkan, sulit ketika melaksanakan. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah apa itu, surah An-Nisa ya. An-Nisa enggak maksud ya? La yuhibbullahu al-jahra bis-su' bainal qawli illa man zulim. Surah An-Nisa juz 6 ayat pertama, juz 6. Betul enggak ya? Itu ayat berapa ya? 48, 49 mungkin ya. Lupa juga itu. Nanti dilihat sendiri. Jadi juz 6 pas di ayat pertama, juz 6 ya, paling atas. Jadi kata Allah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, al-ayah. Allah tidak suka, Allah tidak senang terhadap perkataan-perkataan buruk, kecuali perkataan itu muncul dari orang-orang yang dizalimi. Jadi ketika ada orang yang berdoa keburukan, 148 ya, terima kasih. Itu sebetulnya Allah tidak suka, tetapi ketika doa-doa buruk itu dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi, itu justru malah tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa minal qawli illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Tetapi lagi-lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sampaikan kembali, ketika mungkin ada di antara kita yang pernah dizalimi, dianiaya oleh orang lain, sebisa mungkin kita mendahulukan memaafkan, kita doakan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan, itu teorinya gitu ya, itu ayatnya. Tetapi berat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Fussilat ayat ke-34, 35 dan seterusnya. Kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu
adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Itu sip itu, tapi sulit ya. Allah melanjutkan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kenapa kata Allah ketika kamu bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, boleh jadi sekarang itu musuh, sebentar lagi dia akan menjadi teman setia. Itu alasannya gitu ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, menjadi kekasih setia, sahabat setianya. Tetapi Allah melanjutkan, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, tetapi tidak akan bisa melakukan hal demikian kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, seperti misalkan Pak Wazir misalkan itu kan, sabar dengan itu. Itu dan seterusnya lah. Itu. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru, tidak akan bisa melakukan hal yang demikian kecuali orang-orang yang sabar. Dan orang yang bisa melakukan hal demikian itu kata Allah, dzu hauzin azim, mereka mendapatkan bagian yang amat sangat besar. Artinya pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lanjut saja, ini bukan topik utama kita. Sesuai dengan judul tadi kan, doa orang tua ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, doanya orang yang teraniaya itu sangat-sangat potensial dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya kita kemudian menganiaya, menzalimi orang lain, khawatir orang yang kita zalimi mendoakan keburukan untuk kita. Kemudian tipe orang yang kedua yang potensial diijabah doanya adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Seperti misalkan kita mengadakan perjalanan kemana, kita diminta untuk memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kondisi seperti itu sangat potensial doa kita diijabah. Misalnya kita mau berangkat kan, kita berdoa dulu Bapak Ibu ya. Apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kadang ditambah juga Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu beberapa kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat thayyibah untuk mengawali ketika kita akan melakukan perjalanan musafir. Makanya sempat kami sampaikan Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan yang lalu kan, Nabi itu kan pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan terjepit, terdesak maksudnya ya. Kemudian dia dalam keadaan musafir, kemudian dia menengadahkan tangan kepada Allah. Kemudian orang itu mengawali doanya dengan kalimat ya Rabb, Rabbana gitu ya. Jadi Nabi itu dalam riwayat yang lain menyebutkan ada ini hadis yang lain Bapak Ibu ya. Nabi itu menyebutkan bahwa di antara juga hal yang berpotensi doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hadis yang lain Nabi menyebut ya. Pertama dalam keadaan terjepit, kepepet. Yang kedua dalam keadaan musafir. Yang ketiga adalah menengadahkan
tangan. Gitu kan? Yang keempat adalah dia mengawali doanya dengan kata atau kalimat ya Rabb, Rabbana atau Rabbi. Makanya doa-doa kita kan biasanya diawali dengan itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, Rabbana hab lana, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat di Quran, doa-doa itu diawali dengan Rabbi atau Rabbana. Misalkan juga apa ya? Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan misalkan. Atau juga Rabbana atina fid dunya hasanah, atau juga Rabbana la tuzigh qulubana, atau juga banyak sekali ya, sangat banyak. Rabbana afrigh alaina sabra, banyak sekali. Nah, itu. Nah, ternyata salah satu di antara kondisi yang potensial untuk dikabulkan doa adalah tadi musafir kita dalam perjalanan sangat potensial. Itu yang kedua. Kemudian kita langsung masuk yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, ialah doa orang tua untuk anaknya. Ini sangat potensial untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di satu sisi kita adalah seorang anak, di sisi yang lain kita juga menjadi seorang tua lagi, orang tua gitu kan ya. Kita adalah anak dari orang tua kita, tapi kita adalah orang tua dari anak. Maksudnya nggak kena ini, dari anak-anak kita atau cucu, dan itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makanya ini kesempatan besar Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendoakan kebaikan, tapi rasa-rasanya sulit ya. Sulit menemui orang tua mendoakan keburukan untuk anak-anaknya ya. Insya Allah doa yang dipanjatkan adalah doa-doa kebaikan, sekalipun mungkin anaknya saat ini masih beling, nakal dan seterusnya, tapi tetap didoakan kebaikan sebagaimana dulu Sudes katanya didoakan begitu. Ternyata jadi imam besar jadinya kan gitu. Mungkin sama seperti itu juga ya. Sudes itu dulu begitu katanya. Ibunya mendoakan jadi imam yang Masjidil Haram ya. Ternyata betul-betul mustajab, betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah betul-betul menjadi imam Masjidil Haram di Mekah ya, bukan di Dubai katanya juga. Gitu. Dan sebetulnya kita tidak perlu memberikan contoh Bapak Ibu ya. Begitu banyak realitas, fakta-fakta di mana doa orang tua, lebih-lebih doa ibu kepada anak-anaknya itu betul-betul terkabul. Dan kalau kita mau contoh, banyak di Quran itu, sangat-sangat banyak, entah doa ayah kepada anaknya, termasuk doa ibu kepada anaknya, itu banyak sekali. Kita ambil contoh beberapa, banyak. Misalkan doanya Nabi Zakaria. Zakaria itu setidaknya disebutkan dua di Quran doanya. Pertama Allah sebutkan di surah Ali Imran 38 dan surah Maryam 5 dan 6. Kalau di surah Maryam itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Kalau di surah Ali Imran 38
hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Maryam 5 dan 6. Kata Nabi Zakaria itu, wa habli min ladunka waliyya, duhai Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang dia akan mewarisi perjuangan keluarga Yakub. Yarithuni wa yarithu min ali Yakub, bukan mewarisi hartanya Bapak Ibu ya. Jadi kata Nabi Zakaria, yang mana anak ini duhai Allah nantinya akan mewarisi perjuanganku dan perjuangan kakek buyutnya, yaitu Yakub, perjuangan dakwah Islam, bukan perusahaan. Ya boleh-boleh juga lah gitu ya. Tapi yang diminta oleh Nabi Zakaria tentunya adalah bagaimana putranya itu melanjutkan tongkat estafet perjuangan ayah kakek buyutnya itu. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, doa Nabi Zakaria ini dikabul nggak sama Allah? Dikabul ternyata. Siapa putranya? Nabi Yahya, Nabi juga ternyata gitu ya. Allah sebutkan di ayat 7-nya apa? Ya Zakaria, inna nubasysyiraka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Duhai Zakaria, kata Allah, kami berikan kamu kabar gembira tentang lahirnya seorang anak, namanya adalah Yahya, yang mana nama Yahya ini tidak pernah dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Jadi yang punya nama Yahya pertama kali itu adalah Nabi Yahya. Yang punya nama Yusuf pertama kali adalah Nabi Yusuf. Sekarang dipakai oleh cucunya Bu Nur ya gitu. Dipakai gitu. Ternyata doanya Nabi Zakaria, doa seorang ayah nih, ya saya gitu ya, Pak Iqbal juga, Pak Bajuri, mungkin Pak Fawzi juga seorang ayah. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah itu Nabi Zakaria ternyata punya anak Nabi ya. Contoh berikutnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah As-Saffat 100-101. Ini doanya Nabi Ibrahim terhadap doanya Nabi Ibrahim ya. Kata Nabi Ibrahim tuh berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ini doa lumrah ini ya. Kata Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duhai Allah Rabbi. Lah lagi-lagi doanya diawali dengan kata Rabbi ya, betul. Rabbi habli minas sholihin, duhai Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang solihah. 100-101. Ternyata ketika doa itu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jawab di ayat 101-nya. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu, Nabi Ibrahim, bigulamin halim, anak yang halim. Halim itu apa maknanya ya? Halim itu mungkin ulas asih apa-apa gitu ya, lembut gitu ya. Siapa itu anaknya? Ismail dan ya Ismail ya, di ayat itu Ismail ya, tapi di ayat setelahnya nanti ada Ishak juga. Yang pertama Ismail, setelah itu Ishak. Ternyata doa Nabi Ibrahim seorang ayah untuk anaknya ternyata betul-betul dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian di ayat 110, 111 atau 109-nya lah, dimulai dari situ Allah menyebutkan wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas sholihin. Nah itu, setelah Ismail lahir, selang beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak dari istrinya yang bernama siapa? Sarah. Siapa anaknya? Ishaq. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas sholihin. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu tentang lahirnya seorang anak namanya Ishak, dan dia juga nanti diangkat sebagai seorang nabi luar biasa. Ayahnya nabi, punya anak juga nabi. Itu kan, itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak usah minder juga ya. Walaupun mungkin bukan pejabat, bukan ustadz gitu ya, bukan ulama, tetap kalau minta kepada Allah agar anaknya menjadi apa? Menjadi seorang anak yang soleh, tetap akan dikabul Bapak Ibu rahimakumullah. Gitu ya. Misalkan contoh masjid tua misalkan gitu. Ini kan berkat doa-doa orang tua juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kena melulu kan saudara. Itu enggak bukan boleh kok. Gitu. Itu artinya Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun mungkin kita bukan orang yang soleh, mungkin kita bukan seorang ulama, tetapi tetap kita yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh, tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga banyak contohnya. Orang tuanya gak bisa baca Quran, anaknya hafal Quran gitu ya. Ada atau tidak ini? Ada juga gitu ya. Ada banyak malah itu. Banyak. Jadi tidak perlu tidak perlu berkecil hati. Itu contoh yang kedua Bapak Ibu ya, bahwa Nabi Ibrahim doanya untuk anaknya betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan anak yang saleh. Termasuk juga contoh yang lain ialah doanya Hana. Hana itu ibunya Maryam. Surah Ali Imran ayat ke-35, di situ Allah menceritakan tentang istrinya Imran. Siapa namanya tadi? Hana itu tadi. Jadi Pak Imran ini gitu ya. Kalau orang Indonesia kan nyebutnya Pak Imran gitu kan ya. Betul, Pak Imran gitu. Ya, lah Bu Imran ini gitu ya. Gitu kan kalau orang Jawa gitu ya. Misalkan Pak Fauzi jadi Bu Fauzi gitu kan ya. Pak Iqbal jadi Bu Iqbal gitu kan. Pak Takin jadi Bu Takin. Nah ini Pak Imran punya istri namanya Bu Imran. Jadi Bu Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia itu? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, saya berdoa kepadamu agar bayi yang ada dalam kandunganku ini menjadi muharraran, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqabbal minni, doa Allah, kabulkanlah doaku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau doa Allah ialah zat yang maha mendengar, mengetahui, mengabulkan doa.
Ternyata betul Bapak Ibu rahimakumullah, doanya dikabul atau tidak? Dikabul. Siapa anaknya Hana itu? Anaknya Bu Imran? Maryam. Maryam nanti punya anak lagi siapa? Isa. Udah klop itu, keluarga yang soleh dan solehah gitu ya. Isa punya orang tua namanya Maryam. Maryam juga punya orang tua yang soleh dan soleh. Ternyata doanya Hana, doanya Bu Imran ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya anaknya yang menjadi orang yang soleh, ternyata cucunya juga tidak hanya soleh, justru menjadi nabi dan rasul. Kita tahu tidak ada predikat yang lebih unggul melebihi predikat nabi dan rasul. Nggak ada udah itu. Jadi predikat nabi dan rasul itu udah top itu ya, sangat-sangat top udah. Itu bintang 7 katanya. Itu sangat top dan itu dimiliki oleh Nabi Isa berkat doa-doa yang dipanjatkan oleh kakek buyutnya apa ya gitu. Jadi oleh ayah dan oleh ibu ya dan neneknya itu. Apa artinya Bapak Ibu rahimakumullah? Baik doa ayah termasuk doa ibu untuk anak-anaknya ternyata istijabah sangat potensial dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa namanya kesempatan besar tentunya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita termasuk cucu-cucu keturunan gitu ya. Jadi tidak hanya anak yang kita doakan tapi juga anak cucu itu ya. Bahkan Pak Iqbal gitu punya cucu, termasuk Pak Fazidin sebentar lagi punya cucu gitu ya, itu kan. Amin gitu kan. Juga mendoakan kebaikan dan itu memang yang diajarkan di Quran Bapak Ibu ya. Tidak hanya anak yang kita doakan kebaikan, termasuk juga keturunan kita, entah cucu, cicit, apa saja cicit ya, apa misalkan gitu, itu juga kita doakan kebaikan sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Furqan ayat ke-74 dan surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Al-Furqan itu 74 doa yang kita hafal. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya hamba-hamba Allah itu ialah orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana hablana, duhai Allah anugerahkanlah kepada kami min azwajina, istri atau suami kami, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan hati. Al-Furqan betul gak sih? 74 ada ya, ketemu ya? Itu Al-Ahqaf 15 di ujung ayatnya, 15 itu. Ternyata di situ Allah menyebut wa dzurriyyatina, anak keturunan gitu ya. Kalau kata orang Madura itu petong toron katanya. 7 turunan maksudnya ya. Petong toron gitu. Jadi menjadi qurrata a'yun, jadi penyejuk.
Jadi menjadi sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, menjadi qurrata a'yun. Makanya kata siapa itu, kata Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri itu, laisa syai'un aqarra li'ainil mu'minin min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, Hasan Basri itu sebetulnya nama saya dulu ya. Kata Hasan Al-Basri itu, tidaklah hal yang dapat menyejukkan hati seorang mukmin melebihi melihat istri dan anaknya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu dahsyat sekali ya. Jadi kata Al-Imam Hasan Al-Basri, saya ulangi, laisa syai'un aqarra li'ainil mu'minin min an yara zawjatahu wa auladahu muti'an lillahi azza wa jalla. Tidaklah ada yang lebih menyejukkan hati bagi seorang mukmin melebihi melihat keluarganya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Pak Iqbal datang ke rumah, tiba-tiba cucunya ngaji gitu kan ya, kira-kira seneng atau tidak Iqbal? Seneng gitu. Misalkan masih pulang tiba-tiba, siapa kalau maksudnya? Enggak ada. Misalkan tiba-tiba istrinya salat tahajud misalkan, itu menyejukkan. Itu bukan saya yang bilang, tapi tadi siapa? Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Termasuk tadi ayat apa Bu? Ayat Al-Ahqaf ya. Ayat ke-15. Doanya itu di terakhirnya di dua ayatnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an wa 'ala gimana lah? Oh iya, wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati al-ayat. Jadi kata kuncinya kata Allah di situ, ketika orang itu sudah memasuki usia 40 tahun, orang itu diminta oleh Allah untuk memanjatkan doa. Apa doanya tadi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Meminta kepada Allah agar menjadi orang yang bersyukur, termasuk bersyukur atas kebaikan leluhurnya, ayah, ibunya, kakek, neneknya, termasuk generasi-generasi sebelumnya. Dan dia minta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk melakukan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa aslih li fi dzurriyyati, dan orang yang sudah mencapai 40 tahun ke atas itu hendaknya dia berdoa kepada Allah agar generasi berikutnya juga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Itu. Jadi kita minta kepada Allah agar generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang mampu melanjutkan tongkat estafet perjuangan para ulama, para ustadz, para guru dan seterusnya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, cukup kita cukupkan, bahwa kita simpulkan kembali ya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ada 3 orang yang potensial diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah orang yang dianiaya, yang kedua adalah musafir, dan yang ketiga orang tua terhadap anak cucunya dan generasi setelahnya.
Dan jangan sampai kita mendoakan keburukan-keburukan kepada anak-anak kita, sekalipun mungkin tanda kutip sekarang masih melunjak atau apa gitu, tetap kita doakan kebaikan-kebaikan. Dan kita memang dilarang oleh Rasulullah untuk mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Kata Rasulullah itu, la tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan keburukan-keburukan untuk anak-anak kalian, tetap didoakan kebaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.